Pernahkah kita berpikir siapa diri kita ini? Mengapa kita ada? Mengapa kita menyadari keberadaan kita di tengah lautan entropi kehidupan? Mengapa alam ini hanya seperti sebuah buku yang ditulis dan kita ada di dalamnya dari awal hingga akhir halaman? Siapa yang menulis dan siapa yang membaca kisah-kisah kita? Sungguh sebuah paradoks. Hidup terkadang seperti sebuah canda gurau yang menyenangkan sekaligus menyakitkan di dalam pikiran dan kesadaran kita. Bagaimana menjelaskan, terlebih lagi bagaimana cara kita memahaminya? Banyak orang akhirnya tenang karena menyerah kepada keyakinan, kadang kepada dogma sebagai pegangan hidup. Bagaimana jika hal tersebut jauh dari realitas yang sesungguhnya? Siapa yang memulai penciptaan dan mengapa kita harus mengenalnya? Pernahkah kita berpikir mengapa kita hanya perlu keyakinan, memerlukan keyakinan ketimbang memikirkan dan mencari kebenarannya? Apakah kita takut tersesat? Bukankah dalam hidup itu kegagalan, keberhasilan adalah tarian dan irama alam semesta? Kita yang kecil ini hanya dapat menembus hingga ke tepian alam semesta berkat intelijensia kita. Kita dapat mengukur bentuk bulat dan lengkung langit dan bumi dan memahami beberapa rahasianya. Apakah itu salah? Sekali lagi tampak seperti sebuah paradoks. Ataukah ini terjadi hanya karena keterbatasan kita yang hidup di alam 3 dimensi, sehingga kita memiliki keterbatasan untuk memahami hal yang lebih tinggi daripada itu? Saya membaca cerita pendek Andy Weir, kisah yang menakutkan. Ketika seorang mati, ia berada di suatu tempat dan bertemu dengan oknum Adi Kodrati atau sang pencipta yang menjelaskan bahwa semua kematian dan kehidupan pada hakikatnya tidak memiliki perbedaan, bahwa ruang waktu hanyalah konsep yang dipikirkan oleh manusia, bahwa awal dan akhir itu tidak pernah ada. Ia hampir mirip dengan teori Albert Einstein tentang teori relativitas yang mengatakan ruang waktu itu relatif terhadap pengamat. Ketika si mati bertanya kepada sang pencipta itu, apakah kamu adalah Tuhan? Dan ia menjawab, iya, aku adalah Tuhanmu. Tapi jauh dari segala apa yang kamu pikirkan, aku tidaklah menakutkan. Aku tidak lebih daripada seorang ayah atau seorang guru bagimu. Ketika si mati bertanya tentang keluarganya, tentang istri dan anak-anaknya, tentang bermiliar-miliar manusia yang ditinggalkan di bumi dan yang masih hidup, Tuhan menjawab, mereka semua itu tidak ada. Itu semua adalah dirimu, anakku. Si mati kebingungan. Manusia sebanyak itu tidak ada? Tanyanya memastikan. Tuhan pun menjawab, yang ada hanya kamu dan aku. Hari ini mungkin kamu tidak memahaminya. Mereka semua yang kamu sayangi, mereka semua yang kamu benci adalah dirimu sendiri. Si mati bertanya, aku mencintai seorang wanita. Aku telah memiliki keluarga yang ternyata mereka semua hanyalah permainanmu dan mereka tidak pernah ada. Paradoks apa yang sedang kau mainkan? Dan juga mereka yang sangat kubenci sebenarnya adalah diriku sendiri. Tanyanya mencari kepastian. Tuhan berkata, ya, kamu adalah Hitler, kamu adalah Mussolini, kamu adalah Yesus, Buddha, dan para nabi-nabi yang suci. Kamu adalah para pengemis itu. Tetapi kamu juga adalah jutaan orang yang telah kamu bunuh dengan kejam atau dengan terpaksa. Kamu adalah miliaran orang yang mengikutimu, mereka semua adalah dirimu sendiri. Setiap hal memiliki alasannya. Namun semua itu bermain di dalam paradoks-paradoks yang belum saatnya kamu pahami, anakku. Aku hanya ingin kamu bertumbuh kembang atau manusia bertumbuh kembang. Kamu masihlah janin dalam cangkang telur alam semesta hingga suatu hari nanti kamu akan bersama kami. Si mati semakin kebingungan dan bertanya, suatu hari aku akan bersamamu kemana? Tuhan menjawab, ke alam kami di mana tidak ada lagi waktu, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Semuanya ada dalam keabadian. Untuk sekarang kamu harus bersiap-siap untuk dikirim ke suatu zaman yang jauh sekali dari zamanmu yang sekarang. Itu adalah proses yang harus kamu jalani, anakku. Beribu-ribu kali, beribu-ribu waktu. Kali ini si mati tidak berkata apa-apa lagi. Dia berjalan bersama sang pencipta di antara poet-poet
ruang hampa yang sejati. Demikian sekilas kisah perenungan dari Andy Weir dalam bahasa Prancis yang ditranslatekan ke bahasa Inggris yang kemudian saya alih bahasakan ke bahasa Indonesia. Kadang jika merenung lebih dalam kita akan berpikir, benarkah aku ini ada? Benarkah orang-orang itu ada? Realitas apa yang tengah bermain di dalam kehidupan ketika kita hanya merasakan silih berganti manusia hadir dan lahir, pergi dan mati? Lalu, apakah kita sendiri telah menyadari bahwa kebaikan dan kejahatan adalah dua hal yang memotori kehidupan? Tanpa kejahatan sulit untuk melihat tolok ukur kebajikan. Sebaliknya, jika semua orang jahat, maka mereka semua tidak akan pernah merasa jahat sama sekali. Misalnya, jika ada orang jahat, tentunya akan ada instansi kepolisian, akan ada banyak lapangan pekerjaan untuk itu, akan ada banyak perangkat keamanan terkait untuk diperjualbelikan. Dan jika juga tidak bisa membayangkan jika dunia hanya dipenuhi oleh orang-orang baik melulu yang mengikuti sebuah standar ajaran dan nilai kehidupan, dunia tidak mungkin akan dapat berkembang dan maju. Tanpa kompleks, manusia tidak akan dapat berpikir untuk melatih logikanya karena tidak perlu lagi berpikir dan mengatasi problema. Manusia akan cepat punah. Bukan begitu caranya dunia bekerja. Atau kita tidak akan pernah tahu bagaimana hidup mempermainkan kita ke dalam paradoks yang berulang-ulang sepanjang masa, sepanjang waktu. Setelah memahami beberapa hal, setelah berani berpikir di luar kotak, saya pribadi merasa tidak pernah lagi mencintai terlalu jauh atau membenci terlalu dalam kehidupan terhadap sesama manusia, hewan maupun tumbuhan. Mau mereka baik atau jahat, mereka semua adalah dirimu sendiri. Mereka mungkin hanya butuh bantuan yang tepat dari kita. Cerita lengkap saya sertakan dalam bentuk tulisan di halaman blog saya editblogtema.com. Jika ingin membacanya, silahkan ikuti link di deskripsi video di bawah ini karena ini akan sangat panjang. Saya juga minta maaf karena tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan hal ini lebih sederhana. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih telah bersama saya dan meluangkan waktunya.